channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Cerita Horor. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, demi kenyamanan nama dan tempat saya samarkan semua ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Makhluk Pemakan Janin. Namaku adalah Mei. Aku bekerja sebagai seorang bidan di sebuah puskesmas yang berada di desa yang sangat terpencil. Di sini aku akan berbagi cerita tentang pengalamanku mengenai pasien seorang gadis belia yang bernama Lisa. Lisa yang saat itu usianya masih 14 tahun dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya dengan seorang lelaki yang lebih pantas menjadi ayahnya. Lelaki itu bernama Pak Sarman. Pak Sarman adalah orang terkaya di desanya. Singkat ceritanya mereka menikah di KUA. Lisa dijadikan istri keempat oleh Pak Sarman. Istri-istri dari Pak Sarman sangat baik-baik sekali terhadap Lisa. Mereka amat kasihan dengan nasibnya Lisa, yang pasti akan sama nasibnya seperti mereka. Malam pertama yang dilalui Lisa adalah jeritan kesakitan dan ketakutan, bukan seperti pasangan pengantin lain yang sedang memadu kasih. Saat malam pertamanya, Pak Sarman seperti seorang yang mengidap penyakit kelainan jiwa. Saat ingin berhubungan badan, pasti ia akan menyiksa terlebih dahulu pasangannya. Mungkin karena sebab itu Pak Sarman belum dikaruniai seorang keturunan oleh Tuhan. Keesokan harinya istri-istri Pak Sarman masuk ke dalam kamar Lisa untuk mengetahui keadaan Lisa. Mereka bertiga terkejut menemukan Lisa dalam keadaan babak belur dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Lisa yang baru saja remaja seharusnya sibuk dengan mata pelajaran di sekolahnya, kini tergeletak pingsan di sudut kamar si tua bangka yang tak berperi kemanusiaan. Istri-istri Pak Sarman merawat Lisa layaknya anak mereka sendiri. Tak ada yang mereka dapat perbuat selain mengobati Lisa karena takut akan perangi suaminya. Pada saat itu Pak Sarman pergi ke rumah kedua orang tua Lisa dengan membawa tukang-tukang bangunan. Rumah Lisa dirombak dari dinding bilik bambu menjadi dinding yang bertembok. Rumah baru Lisa menjadi rumah yang termegah di desanya. Adik-adik Lisa yang saat itu putus sekolah kini mulai bersekolah kembali. Keluarga Lisa yang biasa makan 1 hari 2 hari, dengan uang yang dimiliki Pak Sarman, keluarga Lisa dapat makan 3 kali sehari, dan keperluan-keperluan materi yang lainnya ditanggung Pak Sarman. Di lain keadaan di rumah Pak Sarman, Lisa sangatlah menderita. Di beberapa bagian tubuh Lisa mulai ada luka yang bernanah. Siksaan dari Pak Sarman yang sangat kejam. 3 bulan kemudian Lisa mual-mual. Pak Sarman pun bingung karena memperhatikan Lisa akhir-akhir ini suka pingsan. Di saat malam harinya Lisa diantar oleh Pak Sarman ke tempat praktekku di puskesmas dalam keadaan tak sadarkan diri. Waktu aku melihat keadaan Lisa, aku sangat terkejut karena banyak luka lebam di sekujur tubuhnya. Aku segera melakukan pemeriksaan dan memasang selang infus serta oksigen. Aku temui Pak Sarman dan menanyakan mengapa di sekujur tubuh Lisa banyak sekali luka-luka.
Dengan pertanyaan yang kulontarkan, Pak Sarman memarahiku dan memukul meja kerjaku. Sampai-sampai laptopku yang kuletakkan di atas meja pun terjatuh. Untung laptopku tidak rusak saat itu. Pak Sarman bicara padaku, "Urus saja yang menjadi tugasmu, Bu Bidan. Kamu tidak berhak bertanya-tanya tentang keadaan Lisa. Mengerti?" Awalnya aku mengira Pak Sarman adalah ayahnya Lisa. Aku tanyakan kemana suami Lisa kepada Pak Sarman. Pak Sarman menjawab, "Akulah suami Lisa." Saat itu aku sangat terkejut dan tak habis pikir. Lisa yang masih di bawah umur menjadi seorang istri lelaki yang sudah tua. Di ranjang pasien, Lisa mulai sadarkan diri dan sangat ketakutan. Lisa selalu meracau, "Ampun, ampun juragan." Hanya kata-kata itu yang kudengar berulang-ulang. Aku katakan kepada Pak Sarman bahwa Lisa sudah hamil selama 7 minggu. Mendengar apa yang aku sampaikan, Pak Sarman terlihat senang sekali. Saat itu Pak Sarman memberikan aku uang 1 juta, tanda terima kasihnya kepadaku. Aku hanya terdiam melihat uang yang diberikan Pak Sarman. "Apa kurang uangnya, Bu?" Aku bilang cukup. "Jagalah Lisa baik-baik ya, Pak. Jangan sampai ada orang yang menyakiti dia lagi. Bu Bidan tak perlu ikut campur urusan orang lain." Pak Sarman langsung mencium kening Lisa. Lisa sangat ketakutan, sangat terlihat dari ekspresi di wajahnya. "Ampun, ampun juragan, ampun." Aku tidak peduli dengan sepasang suami istri itu, karena kedua mataku lebih tertarik dengan makhluk di samping Lisa. Sosok di sebelah kiri Lisa terlihat wanita cantik sedang menjulur-julur lidahnya dan menjilati luka-luka Lisa. Di sebelah kanannya sosok anak kecil bertubuh merah bertelinga panjang yang selalu mengusap-ngusap perut Lisa. Pak Sarman mengajak Lisa pulang ke rumahnya dengan paksa. Aku lihat makhluk-makhluk itu pun ikut pergi dengan mereka. Kedua makhluk itu seperti seorang pengawal Pak Sarman yang amat setia. Hari pun berlalu. Aku sudah melupakan kedua pasangan suami istri yang sangat aneh itu menurutku. Memang benar aku tidak punya hak untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain. 3 hari kemudian Lisa datang kembali ke tempat aku praktek di puskesmas. Kulihat Lisa mengalami pendarahan yang cukup hebat, sampai ia pingsan dan tak sadarkan diri. Aku segera melakukan penanganan terhadap Lisa, dan ternyata Lisa mengalami keguguran. Lalu segera aku membersihkan bekas-bekas darah Lisa. Selang infus dan oksigen sudah siap aku pasang. Tak berapa lama Pak Sarman datang dengan wajah yang berseri-seri. Ku perhatikan wajah Pak Sarman saat itu sangat berbeda dengan yang aku temui sebelumnya. Pak Sarman terlihat nampak lebih muda. Kerut-kerut di wajahnya pun kulihat hilang tak berbekas. Pak Sarman seperti orang pemuda yang berumur 25 tahun. Padahal umur Pak Sarman sudah mencapai 45 tahun. Ku amati memang sangat tampan sekali Pak Sarman. Tetapi aku masih tetap menilai dalam kesadaranku yang tinggi. Di balik ketampanan Pak Sarman, wajahnya nampak lendir-lendir hitam yang penuh di sekujur tubuh Pak Sarman. Bau tubuhnya pun sangat menyengat, busuk sekali. Hampir aku mau muntah saat itu. Dengan segera aku tahan dengan mengolesi telapak tanganku dengan minyak kayu putih dan menggosokkannya di hidungku. Pak Sarman menghampiri Lisa di ranjang pasien. Lisa pun mulai sadarkan diri, lalu Pak Sarman bicara dengan Lisa. "Mari kita pulang sayang," sambil mengecup mesra bibir Lisa. Lisa aku berikan obat-obatan juga administrasi.
Tanpa aku duga Pak Sarman memberikan aku uang sebesar 3 juta rupiah. Jumlah yang sangat lebih untuk biaya obat-obatan yang telah aku berikan. Lalu uangnya aku masukkan ke dalam laci meja kerjaku dan kusimpan tanpa ku sentuh sedikit pun uangnya. Banyak keanehan dan kejanggalan pada diri Pak Sarman yang kuperhatikan saat itu. Tanpa disengaja aku melihat kuntilanak dan anak kecil bertubuh merah bertelinga panjang sedang bergembira seperti sedang menimang seorang bayi. Aku tidak jelas melihatnya karena hari sudah gelap, dan pada malam itu juga Pak Sarman pulang dengan Lisa. Semalam aku tidak bisa tidur. Aku merasakan banyak keanehan yang disembunyikan Pak Sarman. Dan keesokan harinya aku pergi ke rumah Pak Sarman untuk mengecek keadaan Lisa. Aku ketuk pintu rumah Pak Sarman yang mewah tersebut. Saat itu yang keluar dari rumah Pak Sarman adalah salah satu istri dari Pak Sarman yang bernama Mirna. Dan segera aku menanyakan keadaan Lisa kepada Ibu Mirna. Ibu Mirna mengajak aku masuk ke dalam rumahnya. Saat itu aku tertegun di ambang pintu dan mulai merasakan hawa negatif yang menyelimuti rumah itu. Sepertinya ini bukan layaknya rumah yang dihuni oleh manusia. Lebih tepatnya rumah yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus, pikirku saat itu. Suasana yang kulihat di rumah Pak Sarman sesosok kuntilanak dan makhluk-makhluk kecil bertubuh merah bertelinga panjang sedang bergembira. Mereka semua menatapku dengan mata melotot tajam, seperti tidak suka dengan kedatanganku. Tetapi aku tidak pedulikan mereka sama sekali. Bulu kuduku pun mulai berdiri semuanya. Lalu segera aku masuk ke dalam kamar Lisa. Di kamar Lisa makin tidak enak lagi hawanya. Bau-bau yang sangat busuk menusuk hidungku. Aku tidak tahan mencium aroma busuk di dalam kamar Lisa dan rasanya aku mau muntah. Bu Mirna, maaf, toiletnya di mana ya? Silahkan ada di sana Bu Bidan. Sampai di kamar di toilet aku muntah-muntah. Perutku mual sekali saat itu. Tanpa disengaja aku melirik ke kanan kamar mandi Lisa. Ternyata ada kolam kecil yang penuh dengan kembang 7 rupa. Kamar mandi yang serba luks. Ada bathtub, ada kolamnya juga. Aku keluar dari kamar mandi langsung menghampiri Lisa yang sedang berbaring dengan wajah yang pucat. Aku tanyakan semua kepada Lisa sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirinya. Sambil menangis terseduh-seduh Lisa menceritakan semua yang ia alami selama dijadikan istri oleh Pak Sarman. Sesak dadaku mendengar cerita kehidupan Lisa yang teramat getir. Lisa juga menceritakan di dalam rumah mereka yang mewah tersebut ada 10 kolam kecil dengan ukuran 100 kali 150 meter persegi semua. Kolam-kolam tersebut harus diisi dengan kembang 7 rupa dan setiap harinya harus diganti. Inilah keanehan yang aku duga terjawab sudah. Lalu aku tanyakan kepada Lisa, apakah di rumah ini ada kamar yang kosong, Lis? Tidak ada kamar yang kosong di sini, Bu Bidan. Tak berapa lama kemudian tiba-tiba pintu kamar ditendang dari luar oleh Pak Sarman. Pak Sarman masuk ke kamar Lisa dan marah-marah kepadaku. Pak Sarman mengusir aku keluar secara kasar dari rumahnya. Aku sakit hati seumur-umur tidak pernah aku diusir dalam merawat pasienku. Aku katakan pada Pak Sarman, kalau Lisa terluka lagi, aku akan laporkan Pak Sarman ke pihak polisi. Dengan bukti yang akurat di sekujur tubuh Lisa terdapat luka-luka. Mendengar perkataanku, Pak Sarman mendorongku keluar pintu rumahnya. Lalu pintu dibanting dengan kerasnya. Aku tertegun melihat di samping rumah Pak Sarman ada kolam besar.
yang dipenuhi kembang 7 rupa yang masih segar. Air di dalam kolamnya bergerak-gerak terus. Kembali kupandangi kolam itu dengan ketenangan hati. Ternyata kolam itu berisi makhluk besar yang mengerikan. Wajahnya seperti wajah nenek sihir. Giginya runcing-runcing tajam. Tubuhnya berlendir berwarna hijau, lebih mirip katak. Kira-kira besar makhluk itu 2 kali seekor gajah dan ekornya berduri-duri. Kuperhatikan makhluk itu sedang menjulur-julurkan lidahnya dan menghisap kembang-kembang yang disediakan oleh Pak Sarman di kolam tempatnya bersarang. Makhluk itu melihat ke arahku dan langsung menjulurkan lidahnya lalu melilit tubuhku sangat kuat sekali. Aku ketakutan dan jijik dengan lendir-lendir di tubuh makhluk itu. Nafasku mulai sesak dan langsung muntah-muntah. Segera aku membaca doa yang diajarkan kakekku. Dari arah belakang aku merasakan hembusan hawa dingin dan sebuah cahaya langsung menghantam lidah makhluk berlendir tersebut. Lidah makhluk itu langsung mengendur dan melepaskan tubuhku. Biur. Makhluk itu pun terhempas kembali ke dalam kolam dan terdengar suara ringkikan kesakitan. Lalu Pak Sarman keluar dari rumah dengan sangat marah. Aku didorongnya keluar pagar sampai-sampai aku terjatuh. Telapak tanganku sakit sekali dan berdarah. Segera aku hidupkan motorku dan berjalan untuk pulang ke rumah. Aku tidak mau lagi memikirkan rumah tangga Lisa dan Pak Sarman. Saat malamnya aku berzikir dan berdoa, semoga Lisa selalu dalam keselamatan dan cepat sembuh dari sakitnya. Mulutku terus saja berzikir sampai-sampai aku pulas ketiduran. Pagi harinya pintu rumah dinasku digedor-gedor dari luar. Aku sangat terkejut dan langsung terbangun dari tidurku. Saat aku membuka pintu, ternyata Lisa yang datang ke rumahku. Kulihat wajah Lisa sangat pucat sekali. Aku lihat makhluk-makhluk aneh di samping Lisa selalu mengikuti kemana Lisa pergi. Namun anehnya makhluk itu tidak berani mendekatiku. Aku pun segera mengajak Lisa masuk ke rumahku. Dan aku suguhi air putih lalu ku rebuskan telur setengah matang untuk Lisa. Lisa pun makan dengan lahapnya. Lisa menatapku dan berbicara. Bu bidan, aku lapar sekali. Apa ada nasi untuk aku makan? Maaf sekali Lisa, aku belum memasak apa-apa hari ini. Aku cuma ada mie instan. Kamu mau? Sebenarnya tidak bagus untukmu Lisa. Kamu kan baru 4 hari mengalami keguguran. Lisa tidak mempedulikan perkataanku. Yang dipikirkan hanyalah mengisi perutnya. Karena ia sangat lapar sekali kulihat. Aku masaki 3 bungkus mie instan dan kami makan bersama sambil mendengarkan Lisa bercerita. Lisa bercerita kepadaku kalau semua istri Pak Sarman setiap hari hanya diberi makan 1 kali dan setiap hari kami disuruh menari untuk menghibur makhluk berlendir yang berada di kolam itu. Kalau kami tidak menari, Pak Sarman akan marah dan kami dipaksa memakan kembang di kolam itu. Aku bertanya kepada Lisa, mengapa ia bisa melarikan diri dari rumah itu? Lisa memberitahu aku kalau Pak Sarman semalam menikah lagi dengan gadis berumur 16 tahun. Pengawasan di rumah itu sedang lengah dan Lisa dapat melarikan diri dan bersembunyi di rumahku. Aku pun bertanya, apa yang membuat Pak Sarman menjadi kaya? Ternyata makhluk itu hanya menginginkan janin dari seorang perempuan. Itulah yang membuat Pak Sarman bisa menjadi kaya dan awet muda sampai saat ini. Istri-istri Pak Sarman tidak dapat hamil dan selalu dinyatakan mandul oleh dokter.
Padahal istri-istri Pak Sarman beberapa kali pernah hamil, tetapi naasnya selalu mengalami keguguran dan janinnya dimakan oleh makhluk berlendir peliharaan Pak Sarman. Lisa sudah mengetahui kalau makhluk besar berlendir itu takut dengan api, maka dari rumah Pak Sarman tidak pernah ada kompor ataupun korek api. Pak Sarman akan marah besar kepada istri-istrinya bila ada nyala api di dalam rumahnya. Aku tatap wajah Lisa tersimpan amarah dan dendam yang sangat membara. Gadis kecil yang amat lugu sebentar lagi akan menjadi seekor singa betina yang sangat buas. Lisa ingin terbebas dari cengkraman si Sarman si tua laknat. Lisa bingung apa yang harus ia lakukan untuk membalas sakit hatinya dan penyiksaan yang dideritanya selama ini. Aku tidak tahu apa yang sedang Lisa pikirkan saat itu. Ia mengepal-ngepalkan tangannya. Lisa melanjutkan ceritanya sambil menangis, bahwa makhluk besar berlendir itu setiap harinya selalu menjilat-jilati tubuhnya dan Lisa merasa jijik sekali dengan makhluk itu. Lisa bercerita tidak dapat bergerak oleh lilitan makhluk busuk berlendir itu, hanya menangis dan menjerit yang dapat ia lakukan. Sesak dadaku mendengar kisah Lisa, tak sadar air mataku pun jatuh menetes. Aku mengingatkan Lisa untuk sholat, tetapi Lisa bilang dia tidak mengerti caranya sholat. Astagfirullah ya Allah. Aku berikan Lisa buku paduan sholat berbahasa Latin agar Lisa mudah membacanya. Saat itu aku mendengar dari luar rumahku, terdengar suara Pak Sarman berteriak-teriak ingin mengajak Lisa untuk segera pulang ke rumahnya. Pak Sarman tidak berani masuk ke dalam rumahku. Entah karena apa, aku beritahu Pak Sarman Lisa harus segera dirawat, karena Lisa mengalami pendarahan lagi. Pak Sarman tidak menggubris perkataanku sedikit pun, dan terus menarik tangan Lisa untuk membawanya pulang. Aku tegaskan kembali, cepat pergi dari sini Pak, atau aku laporkan pihak kepolisian. Pak Sarman terlihat ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Lisa dari rumahku. Lisa sangat ketakutan saat itu. Dia tahu pasti akan dapat hukuman berat dari Pak Sarman. Seharian Lisa aku ajarkan cara untuk sholat. Ternyata Lisa anak yang pintar. Dia cepat sekali mengingat apa yang aku ajarkan. Menjelang maghrib orang tua Lisa datang ke rumahku. Mereka memarahi Lisa. Aku kesal sekali melihat Lisa dimarahi kedua orang tuanya, sikapnya hanya diam saja. Lisa tak menceritakan apa yang selama ini ia alami. Aku buka baju Lisa dan aku memperlihatkan luka-luka lebam di sekujur tubuh Lisa. Tetapi kedua orang tuanya malah marah kepadaku. Kamu tahu apa tentang Lisa? Lisa hanya terjatuh dari tangga. Ternyata orang tua Lisa sudah dibutakan oleh harta. Mereka tidak peduli sama sekali keadaan anaknya sendiri. Lisa pun aku suruh pulang ke rumahnya. Sebelum pulang Lisa berbisik di telingaku. Aku akan membalas semuanya Bu Bidan. Jangan lupa doakan aku. Saat jasadku sudah membujur kaku. Aku amat terkejut Lisa bisa bicara seperti itu. Lisa pun berlalu sambil tersenyum getir kepadaku. 1 minggu aku tidak ada kabar dari Lisa. Minggu kedua terjadi kebakaran di rumah Pak Sarman pada malam hari. Pak Sarman seperti orang gila berteriak-teriak meminta bantuan kepada penduduk desa untuk memadamkan api di rumahnya. 3 ledakan terjadi di rumah Pak Sarman, membuat rumah itu roboh dan hancur. Istri-istri Pak Sarman pun panik, lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Tak henti-hentinya Pak Sarman berteriak-teriak, "Hartaku! Hartaku!" Esok paginya rumah Pak Sarman tinggallah puing yang berserakan. 4 jasad perempuan ditemukan dalam keadaan gosong.
termasuk jasad Lisa. Polisi sibuk mencari dari mana asal terjadi kebakaran. Setelah diselidiki, ternyata asal kebakaran bermula dari dalam kamar Lisa. 3 tabung gas 3 kilo ditemukan. Aku teringat Lisa pernah bilang kalau di rumah Pak Sarman tidak ada kompor. Lalu 3 tabung gas datangnya dari mana? Sedangkan Lisa selalu dalam pengawasan Pak Sarman dan makhluk-makhluk busuk itu. Sampai sekarang hanya menjadi misteri. Dalam tragedi tragis kebakaran di rumah Pak Sarman, hanya Pak Sarman yang selamat. Tetapi keadaan Pak Sarman menjadi gila. Dia selalu berkubang di tempat yang kotor, sambil menangis dan meracau hartaku. Kaki serta tangannya mulai membusuk dan belatungan. Wajah dan sekujur tubuhnya lengket berlendir. Selama 1 tahun Pak Sarman menerima azab atau perbuatan sendiri dan mati secara mengenaskan. Puing-puing di rumah Pak Sarman menjadi saksi bisu pesugihannya yang mengorbankan 4 wanita yang tak berdosa. Dan pada setiap malam bulan purnama selalu terdengar suara gendang dan penampakan 4 wanita yang sedang menari-nari, dan sosok laki-laki yang sedang terikat di sebuah tiang. Dan selesai. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.